Individu sebagai subjek hukum internasional. Halo semuanya, Kami dari Kelompok 8 Kelas 2020D akan mempresentasikan penjelasan infografis tema individu sebagai subjek hukum internasional. Tahukah kalian bahwa individu merupakan salah satu subjek hukum internasional? Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video ini bersama kelompok 8 kelas 2020D. Dengan saya, Reza Ayu Lansari dengan NIM 200407041131. Saya Widya Ayu Pramesti, NIM 200407041129. Saya Titis Dinia Ramadhani, NIM 2004-070-4038. Saya Sinta Nur Hamida dengan NIM 200407040029. Sebelum membahas individu sebagai subjek hukum internasional, alangkah lebih baiknya bahwa kita membahas dulu apa itu sebenarnya subjek hukum internasional. Nah, yang dimaksud sebagai subjek dalam hukum internasional adalah semua orang atau entitas yang memegang hak dan kewajiban serta berinteraksi dalam ranah internasional atau wilayah internasional. Wilayah internasional berarti bahwa seorang tadi ataupun entitas itu telah keluar dari batas negara asalnya. Jadi keluar dari batas nasional negara asalnya. Sehingga wilayah internasional ini melibatkan dua negara ataupun lebih. Oke teman-teman, lalu bagaimana sih individu itu bisa masuk ke dalam subjek hukum internasional? Pada dasarnya, yang masuk dalam subjek hukum internasional itu memiliki legal personality. Memiliki legal personality berarti memiliki hak dan kewajiban. Nah, hukum internasional itu merupakan salah satu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Dan hak kewajiban tersebut juga dimiliki oleh individu. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa individu merupakan salah satu pemegang hak dan kewajiban yang masuk ke dalam subjek hukum internasional. diawali pada tahun 1919, Perjanjian Versailles antara pihak sekutu dengan Jerman pada Perang Dunia I, di mana dalam perjanjian tersebut memungkinkan individu untuk mengajukan tuntutan pada Mahkamah Internasional. Dilanjutkan pada tahun 1922 dalam The Upper Silesia Convention, individu juga muncul dengan kemungkinan bisa mengajukan tuntutan atau menuntut negaranya sendiri. Kemudian pada tahun 1928, Perjanjian Danzig dan Polandia muncul dengan menyebutkan hak pekerja yang dapat menuntut klaim, di mana pekerja tersebut juga sebagai individu. Pasca Perang Dunia Kedua, Pengadilan ad hoc Nuremberg dan Tokyo menyebutkan bahwa oleh hukum internasional, individu dianggap mampu menyandang hak dan kewajibannya sebagai international personality-nya. Pada 1987, kedudukan individu sebagai subjek diperkuat dalam Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, yaitu pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa individu adalah person dalam hukum internasional meski tak sekuat negara. Mulai 1993, Pengadilan ad hoc Nuremberg dan Tokyo dalam perkembangan hukum internasional modern mulai menyebutkan bahwa individu adalah seseorang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk kejahatan-kejahatan internasional. Namun, keberadaan konvensi-konvensi yang telah kami sebutkan akan kurang berarti tanpa adanya penguatan hak terhadap individu untuk mengajukan tuntutan atas dirinya sendiri. Karena pada dasarnya Mahkamah Internasional hanya akan menerima tuntutan perkara atau sengketa yang diajukan oleh negara dengan negara. Sehingga jika sebuah negara menolak untuk mewakili individu, maka Mahkamah Internasional tidak bisa menerima tuntutan tersebut.
ada 5 alasan mengapa individu dapat menjadi subjek hukum internasional. Yang pertama, dapat melakukan kejahatan internasional. Yang kedua, dapat memiliki kekayaan yang dilindungi oleh hukum nasional. Yang ketiga, dapat meminta kompensasi atas tindakan yang berhubungan dengan kontrak. Yang keempat, individu bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang telah dilakukannya. Yang kelima, memiliki HAM yang dilindungi oleh hukum internasional. Personality hukum internasional ada 6. Yang pertama yaitu cakap dalam mendukung hak dan kewajiban internasional. Yang kedua yaitu cakap dalam melakukan suatu tindakan tertentu yang bersifat internasional. Yang ketiga yaitu cakap untuk menjadi pelaku dalam pembuatan perjanjian internasional. Yang keempat, cakap melakukan penuntutan kepada pihak yang melanggar kewajiban internasional. Yang kelima yaitu memiliki kekebalan dari penerapan yurisdiksi nasional suatu negara. Yang keenam yaitu dapat berpartisipasi dalam suatu keanggotaan organisasi internasional. Namun, individu memiliki keterbatasan dalam menjadi subjek hukum internasional, seperti yang diatur di dalam Pasal 3 Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind tahun 1987 yang mengatur tentang 1. Tidak dapat menuntut atau memiliki suatu wilayah. Yang kedua, tidak dapat membuat perjanjian internasional. Yang ketiga, tidak dapat memiliki belligerent right. Yang keempat, yaitu adanya keterbatasan dalam menuntut hak di mahkamah internasional.